Halo semuanya, hari ini kita akan berbeda dibandingkan materi-materi sebelumnya, itu materi membahas jurnal, membahas penelitian, lalu materi mengajar. Hari ini kita akan berbicara tentang corona, yaitu varian baru yang sudah ditemukan di Indonesia. Dilaporkan bahwa sudah ditemukan kemarin di tanggal 15 Desember, eh, bahwa di Indonesia telah ditemukan pasien pertama dengan varian Omicron. Jadi sebelumnya kan kita sudah tahu bahwa di dunia sudah ditemukan ada beberapa varian, yaitu ada varian asli dari corona, SARS-CoV-2, lalu berlanjut dengan varian Delta, lalu yang sekarang adalah varian Omicron. Uh, apakah ini menyenangkan atau tidak? Sebenarnya ini merupakan satu hal yang disenangi oleh bagian orang-orang biologi molekuler karena bisa mendeteksi bagaimana perkembangan dari virus corona ini di dunia, yaitu berkembang sangat cepat sehingga kita bisa mempelajari berbagai hal tentang virus SARS-CoV-2 ini. Sangat menarik soalnya. Lalu berdasarkan yang dilaporkan dari BGS GISAID itu mengatakan bahwa memang pasien pertama setelah dicek itu memang benar-benar varian Omicron. Jadi setelah dikonfirmasi data sequencingnya benar bahwa ini varian Omicron. Karena apa? Karena sebenarnya agak diragukan karena si pasien ini juga tidak menunjukkan gejala-gejala uh, seperti demam atau batuk atau pilek atau yang lainnya seperti yang ditunjukkan pada serangan virus-virus varian sebelumnya. Nah, walaupun gejalanya tidak terlalu dikatakan tidak terlalu berbahaya atau cenderung ringan, tapi sebenarnya virus ini proses perkembangan itu cukup cepat, yaitu 70 kali lebih cepat dibandingkan varian sebelumnya. Jadi varian asli sama varian Delta. Perkembangannya itu bisa dalam waktu 24 jam. Jadi bisa percepatannya sangat cepat gitu ya perkembangannya. Lalu walaupun dengan serangannya cukup ringan, varian Omicron ini juga sudah bisa mematikan. Jadi laporan pertama kematian itu dilaporkan oleh di Inggris, yaitu pekan lalu. Pekan lalu itu dikatakan bahwa ada suspek yang terserang varian Omicron dan telah di confirm sudah meninggal seperti itu. Jadi ya, kita perlu berhati-hati ya, perlu berhati-hati dengan varian Omicron ini, walaupun baru satu masuk di Indonesia, tapi kita nggak tahu ya penyebarannya seperti apa. Si pasien ini sudah kontak dengan siapa aja, perlu di tracing ya, dia sudah berinteraksi dengan siapa saja. Oke, berbicara tentang corona, saya berbicara sedikit bahwa saya adalah penyintas, jadi penyintas dari varian, saya tidak tahu apa varian apa yang menyerang saya waktu itu, tapi yang jelas itu ketika varian Delta lagi di puncak karir. Jadi dia lagi dalam keadaan hit sekali waktu itu karena serangan dari varian Delta itu cukup mematikan. Nah, varian Delta itu nggak salah dari India, ya. Dari India itu cukup parah serangannya sampai di semua rumah sakit itu sampai membludak, sampai kamar-kamar bangsal itu pada penuh dengan suspek. Jadi yang terkonfirmasi positif dari si corona ini. Nah, saya itu per Juli 2022 itu dinyatakan positif COVID. Sebenarnya saya tidak tahu saya dapatnya dari mana, tapi yang jelas satu hari sebelum saya positif itu saya vaksin. Karena waktu itu saya vaksin Sinovac. Nah, setelah vaksin kenapa saya vaksin? Karena saya ingin melakukan perjalanan sehingga saya cek apa tuh nih, saya vaksin, lalu besoknya setelah vaksin saya demam tinggi 39,8 derajat Celcius, lalu saya minum seperti biasa ya, treatment paracetamol dan yang lainnya, akhirnya turun, dan besoknya saya mencoba untuk swab antigen, dan ketika swab antigen ternyata saya dikonfirmasi reaktif atau positif dari corona. Coba saya tanyakan apakah ini efek dari vaksin, karena mungkin ketika divaksin, karena itu kan vaksin adalah virusnya yang dimasukkan ke dalam tubuh ya, apakah ini berpengaruh, apakah ini reaktifnya karena ada virus yang masuk, tapi dikatakan dari si petugasnya bahwa hal itu cenderung resiko hal seperti itu cenderung sedikit yang bisa kejadian seperti itu, sehingga saya konfirmasi dengan PCR. Ternyata itu hari Sabtu, hari Minggu ya, kalau misalnya hari Minggu
dan saya itu keluar hasil di hari Senin, ternyata saya positif. Ya, jadi di situ city value lagi tinggi-tinggi banget, mungkin lagi pas serangan. Asumsi saya itu adalah bahwa saya sudah terkena virusnya, tapi tubuh masih menolak dan belum menunjukkan reaksi apapun. Nah, ketika ada vaksin yang masuk, maka tubuh saya melemah, maka di sana virus itu bisa menggadaikan diri, dia mencapai load-nya sehingga bisa mampu menyerang saya. Sehingga di rentang waktu kena virus itu, saya harus di rumah sakit selama 15 hari. Saya mengalami banyak masalah kesehatan di sana, di mana saya demam, saya batuk, saya lemas, saya linu-linu badannya, saya diare, harus diinfus kiri dan kanan. Habis kanan kiri saya tidak bisa makan, indera penciuman dan indera perasa juga hilang semuanya. Bahkan di hari-hari terakhir saya dirawat di rumah sakit, saya mengalami yang namanya susah bernafas. Jadi saya bisa gagal nafas juga. Tapi ketika di hari-hari akhir, saya itu ketika dicek konfirmasi PCR lagi 2 kali, ternyata saya sudah negatif. Mau nggak mau, saya harus keluar dari rumah sakit tersebut. Nah, ketika keluar dari rumah sakit tersebut, saya dalam keadaan lemah. Jadi artinya ketika jalan juga tidak eh, apa istilahnya, jalannya itu juga tidak napak gitu, kayak jalan tuh kayak melayang gitu kan saking lemahnya. Jadi ketika di rumah saya tidak bisa tidur, saya lost 10 kg berat badan, jadi dari 72,5 jadi 62,5. So skinny. Jadi ketika sudah selesai, ketika di rumah saya juga hanya mengkonsumsi beberapa obat-obatan yang dibawa pulang ketika dari rumah sakit. Tapi kondisi saya memburuk selama di rumah. Jadi saya ketika mandi, waktu itu karena sudah 4 hari, karena saya tidak bisa tidur, badan saya berkeringat semuanya, saya mandi. Dan ternyata ketika di kamar mandi saya gagal nafas. Saya tidak bisa bernafas di kamar mandi, seperti hidung saya itu tidak bisa digunakan. Jadi bernafas dari mulut saja. Jadi kayak gitu ya. Jadi sangat mengerikan di situ. Saya sudah merasa saya akan menghadap Tuhan, yaitu kayak udah sakaratul maut gitu. Jadi dibawa ke rumah sakit, dibawa ke IGD, saya dicek kembali, di swab lagi, lalu di ronsen kembali, dikasih alat bantu nafas, lalu saya berangkat ke dokter spesialis paru. Nah, di spesialis paru saya mendapatkan informasi bahwa paru-paru saya sudah memutih dan banyak-banyak bekas-bekas parut luka, bekas luka. Nah, kata dokternya itu merupakan efek dari virus tadi, serangan virus, tetapi virusnya sudah tidak ada. Akhirnya saya dikatakan apakah paru-paru saya akan bisa berjalan dengan baik atau tidak. Kata dokternya itu bisa berlangsung 3-6 bulan atau selamanya. Dan itu dikatakan sebagai long COVID. Sehingga saya harus terima dengan obat-obatan dan dikasih obat-obatan yang mengandung narkotika, ya, narkotika yang harus ditebus di apotik, dan tidak semua apotik itu menjual obat itu, dan harus menggunakan resep dokter, dan harganya cukup mahal, dan ukurannya juga sangat kecil. Nah, selama pengobatan tersebut saya merasa seperti tidak perubahan, karena ketika saya batuk saya itu seperti gagal napas, jadi tidak bisa bernapas, keringat mengucur deras, lalu sangat sakit gitu ya, sampai saya waktu itu ketika sakit berdoa bahwa ya Tuhan, kalau seandainya engkau ingin mengambil nyawaku, ambil sekarang saja, jangan ambil nanti-nanti, karena saya sudah tidak tahan sakit dengan sakit ini, karena saya tidak bisa jalan, semuanya tidak bisa dilakukan. Lalu waktu itu, jadi ketika sakit itu saya ketika kumat gitu ya, kumat batuknya itu saya kayak nyari obat yang batuk yang dikasih dokter itu kayak nyari orang lagi sakau kena narkoba, lalu kalau ketika sakau itu dia harus dapat narkoba itu untuk diminum. Nah, saya itu seperti itu, mencari obat-obatan itu sampai seperti itu. Jadi pas sudah minum itu baru agak tenang, baru bisa bernafas. Nah, waktu itu saya kan bekerja sebagai dosen ya. Jadi ketika saya sakit, saya tidak pernah membicarakan kepada teman-teman saya. Saya cuma bilang bahwa saya positif COVID, tolong kamu yang berinteraksi dengan saya cek di sana apakah kalian positif juga atau tidak. Nah, tapi tidak saya katakan bahwa saya itu long COVID. Jadi pada waktu itu saya bukan bertatap muka, harus menguji mahasiswa yang akan sidang TA, dan saya harus walaupun keadaan sakit, karena mahasiswa ini mau tamat, nggak mungkin gara-gara saya dia nggak tamat, hanya saya tidak bisa hadir di sidang. Nah, ketika bukan sidang, seminar ya, seminar hasil. Nah, ketika seminar hasil mau nggak mau saya harus memberikan komentar dan memberikan pertanyaan. Dan ketika saya memberikan pertanyaan,
Kan saya ngomongnya terbata-bata karena seperti orang anak kecil baru belajar ngomong karena saya harus mengatur nafas. Nah, ketika saya ngomong itu beberapa dosen tuh mendengar, beberapa teman saya itu mendengar kok suara saya seperti ini, kok suara saya sangat berat dan susah untuk berbicara. Akhirnya teman saya itu uh, secara japri mengatakan, Bang kok bisa seperti itu? Ini karena efek COVID atau gimana? Mau nggak minum obat yang pernah aku minum? Kebetulan orang ini pernah kena COVID duluan ketika di Lampung dan dia minum herbal. Uh, Terima kasih Pak Fajar ya, Pak Fajar Isam Sitangan sangat berjasa dalam merekomendasikan obat ini. Nah itu ini efeknya apa ya? Kok ada efek? Sebentar saya hilangkan dulu. Nah di saat itu dia bilang mau nggak ini kayak gitu ya, mau nggak uh, ramuan ini, kalau mau nanti hubungin aja si profesor ini gitu ya, dikasih itu. Tapi waktu itu saya bukan dikasih nomornya, tapi Pak Fajar itu yang memesan dan saya cuma transfer uangnya saja gitu ya. Nama obatnya, oke saya siapin. Nama obatnya Nurun A'lanur. Jadi ini mungkin kalau seandainya nanti tiba-tiba outbreak dari Omicron ini seperti Delta kemarin, maka kita bisa siap-siap untuk yang pernah saya konsumsi gitu ya. Namanya ini Omicron. Jadi mana sih bentuknya? Aduh, saya nggak bisa kayak bikin vlogger gitu ya. Uh, 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 oke. Okay. Nah, gimana sih kameranya di mana? Coba. Ini nyusahin. Nah, ini pokoknya intinya inilah. Nurun A'la Nur. Jadi kelihatan nggak sih? Ini. Ini harganya cuma 50.000 ya, 50.000. Ini isinya seperti ini. Jadi kayak dia ada serbuk-serbukan. Tuh, mana sih kamera? Ih, nggak kelihatan. Kayak gini lah kalau pakai zoom. Nah, jadi, nah, dia serbuk seperti di dalam ini seperti serbuk. Tapi nanti ketika kita mau minum itu direbus. Jadi ketika direbus, nanti masih panas-panas mendidih itu saya hirup uapnya. Uap itu dihirup kayak dipakai handuk gitu ya, sih kayak disungkup gitu. Dihirup sampai udah agak-agak hangat, baru saya minum dicampur dengan madu. Itu saya minum pagi, bangun tidur langsung saya minum itu, sebelum tidur saya minum itu. Nah, satu botol ini, ketika habis satu botol ini, itu saya baru bisa tidur. Ya, jadi batuknya itu sudah mulai agak mereda. Botol kedua mulai perubahan sangat jelas, itu botol ketiga. Nah, baru di botol keempat saya merasa seperti sudah hidup kembali gitu ya. Memang selain obat itu saya juga mengkonsumsi obat yang lain, vitamin ya, vitamin seperti vitamin C, vitamin D, vitamin E, lalu ada juga habatus sauda, I love it. Habatus sauda, lalu ada mastin ya. Lalu ada juga saya minum dari teripang ya, teripang, ekstrak teripang itu kalian bisa juga beli di apotik ya, timun laut itu. Nah itu di sana saya minum, saya mengcombine semuanya. Karena apa? Saya cuma yakin obat yang saya minum itu adalah obat yang itu semuanya obat dan itu bisa berefek. Saya tahu itu masin memiliki efek kandungan antioksidan yang sangat tinggi, cancer aja bisa sembuh, masa saya long covid nggak bisa sembuh. Habatus sauda saya yakin jinten hitam memiliki efek yang sangat besar. Lalu vitamin seperti kita tahu bahwa vitamin C, vitamin D itu memiliki efek terhadap radikal bebas, pembentukan tulang, sel-sel yang bagus sehingga sel-sel saya harapan saya itu sel-sel saya bisa baik kembali. Lalu kenapa saya minum timun laut ya, Gold G nama mereknya itu. Nah, ketika saya minum Gold G karena saya baca sempat diskusi juga dengan Pak Irwan Sudarmanto farmasi dan juga dia kena long covid, dikatakan bahwa sesak napasnya saya, jadi sesak napas jadi sekitar badan dada saya itu kaku banget, kaku. Jadi ketika narik napas itu sakit kayak lagi ditimpuk dengan batu beberapa kilogram gitu ya. Nah, ketika di sana dikatakan bahwa itu tidak semuanya itu karena imbas paru-paru kita rusak, tetapi juga dari darah. Nah, darah itu dikatakan mengental. Nah, katanya kekentalan darah tersebut menyebabkan oksigen tidak bisa teredar dengan baik ke seluruh tubuh. Secara logika itu benar. Makanya saya mencari bagaimana apa obat yang bisa menurunkan kekentalan darah, gitu ya. Jadi ada kemarin itu sempat direkomendasikan oleh seorang dokter, lalu saya beli, tapi saya takut karena obat. Jadi kan istilahnya itu kayak obat. Sorry Kak, saya keringatan. Itu obat-obatan. Jadi saya mencari yang organik, yang
alami ya, yang natural, yang natural apa ya, saya cari-cari ternyata Golgi. Sebelumnya sempat saya minum Golgi itu. Jadi saya itu adalah orang yang sangat percaya dengan herbal-herbalan. Ya, jadi semua yang berbau herbal-herbal saya anggap oke, saya akan minum walaupun saya nggak tahu saya sakitnya apa, tapi saya minum aja untuk kesehatan tubuh. Jadi saya belilah Golgi itu, saya minum dengan asumsi bahwa Golgi itu memang ada efek adalah untuk menurunkan kekentalan darah. Jadi asumsi saya ke sana. Jadi ketika saya minum Golgi, maka darah saya itu akan menurun. Sehingga ketika saya katakan, apakah siapa yang paling berperan dalam proses penyembuhan COVID saya, itu adalah apakah si Nurul A'la ini, ya gitu ya, si Nurul A'la ini, atau kombinasi yang saya buat, yang saya coba minum. Tapi saya lebih cenderung ke Nurul A'la ini. Ya, kenapa? Karena ini karena setelah saya minum ini, sebelumnya saya sudah minum Semastin, Sahabatus Soda itu saya minum vitamin, tapi tidak ada efek sama sekali. Badan menjadi segar, tapi batuk saya itu masih sesak napas, masih semuanya masih. Tapi setelah saya minum ini terlihat dari botol pertama, jadi batuknya bisanya setiap hari, jadi dalam waktu 24 jam itu batuk terus. Tapi ketika saya minum ini di botol pertama, itu mulai menurun, jadi kayak ada waktu-waktu tertentu untuk batuknya. Lalu semakin saya bukan ungkep, uapin gitu ya, uapin dari panasnya itu semakin enak gitu. Jadi kayak dada itu kayak plong gitu ya, dari yang pegel-pegel dadanya itu yang sakit itu jadi kayak lebih enak gitu. Ya kayak lebih enak. Nah, dari situ saya mengasumsikan bahwa ini yang sangat berjasa di hidup saya gitu ya. Sangat berjasa. Nah, sebenarnya ini kandungannya itu campur-campur. Jadi saya nggak tahu sebenarnya komposisinya apa. Penasaran saya ingin menguji ini gitu ya. Sebenarnya yang mendominasi itu sebenarnya apa? Karena dia tidak dikatakan di sini berapa persentasenya. Jadi isinya adalah ada rimpang jahe, kunyit, kencur, lengkuas, daun salam, sereh, biji pala, kayu manis, cengkeh, okra, kelor, kapulaga, lalu kembang telang, sirih merah, daun beluntas, ciplukan, daun binahong, tongkat ali, daun saga, daun handelum, kemangi, dan lain-lain. Dan lainnya saya nggak tahu ya. Nah, testimoninya adalah membantu pasien kanker, stroke, jantung koroner, lemah syahwat, diabetes, kolesterol, asam urat, autoimun, HIV, bronkitis, pneumonia, dan radang sendi. Jadi ini isinya 30 gram, harganya cuma 50.000. Worth it sekali. Jadi sehingga waktu itu saya pesan dua ngirimnya. Bahkan saya rekomendasikan ke teman-teman saya yang baru mulai agak-agak terasa badannya nggak enak, langsung dia beli gitu ya. Karena menurut saya ketika udah ngefek ke saya harus berbagi beberapa informasi gitu. Nah, sampai sekarang, kemarin itu saya baru nyampe di Bogor. Lalu beberapa minggu yang lalu teman saya itu sakit, dia baru pulang dari Jakarta, batuk, demam, terus linu-linu. Saya sempat kayak ngasih obat, gitu, dia beliin makan, ketemu sama dia gitu ya, bisa ya ngeliatin gitu ke kamar karena kamarnya di sebelah. Ternyata saya juga batuk akhirnya, udah agak panik kan, batuk terus badan tuh nggak enak gitu, tapi nggak demam. Akhirnya karena saya bawa ini ke Bogor satu karena saya percaya dengan ini gitu ya. Lalu saya langsung rebus di 2 hari, jadi pagi saya rebus, saya minum malam, saya minum besok pagi minum. Dan batuk yang pertama batuknya sakit banget gitu, jadi tiba-tiba udah mulai keluar dahaknya, lalu sembuh, selesai. Jadi cuma 3 hari saya merasakan sakit. Teman saya kasih kayak ini 2 kali, dia nggak suka minum herbalan, jadi masih aja sakit terus gitu ya, seperti itu. Jadi mungkin ini sekedar informasi. Kalau seandainya varian Omicron ini outbreak, nanti ternyata banyak kena positif, nanti bisa dikonsumsi ini gitu ya. Saya tidak mengatakan bahwa ini obat COVID, tetapi herbal ini bisa memacu tubuh saya sembuh dari COVID, long COVID sebelumnya. Gitu ya, yang waktu itu harapan hidup saya itu sangat rendah gitu ya. Sampai saya katakan saya ingin meninggal aja waktu itu. Padahal saya bergelimang dosa, saya udah nggak mikir apakah saya masuk surga atau neraka, dan jelas saya sudah tidak tahan dengan apa yang saya alami. Seperti itu. Oke, hanya sekedar ini saja. Dan oh ya, ini juga saya mau katakan bahwa ini diracik oleh Profesor Nur Cahyadi, merupakan alumni dari Institut Pertanian Bogor, dan katanya juga beliau kuliah di Guangzhou, China. Katanya concernnya ke beliau untuk herbal seperti ini juga. Saya tidak tahu sekarang beliau mengajar di mana. Jadi, tapi kalau seandainya ingin nanti ada apa, jika ingin mengkonsumsi ini untuk misalnya menjaga kesehatan atau
untuk mengobati, membantu pasien yang tadi saya sebutkan penyakit-penyakitnya cancer, stroke atau diabetes, kolesterol, asam urat dan lainnya, boleh nge-DM saya atau ngejapri saya atau komen di kolom komentar nanti, kontak beliau ya, nanti saya bisa share kontak beliau atau nanti bisa melalui saya, nggak juga sih, usah, nanti saya share kontak beliau gitu ya. Itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu hidup sehat dan selalu menjaga jarak dan selalu menjaga kebersihan, karena kita tidak tahu kapan kita sakit dan kapan kita bisa terpapar dengan si varian ini. Terima kasih. Sampai jumpa.